Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas soal pakan dan ketersediaan mana pakan yang baik yang kita gunakan. Akan kita bahas secara sepintas ya. Masih bersama saya Agung di kandang sendiri Abifam Godian, Sleman, Yogyakarta. Oke, sebelum kita memasuki soal pakan, seperti biasa, kita akan membahas update dulu ya, karena suhu akhir-akhir ini cukup panas, kemarin menyentuh di 35 derajat Celcius, siang ini jam setengah 2, kemarin jam 1 siang itu 35 derajat Celcius, kali ini jam setengah 2 itu di 32 derajat Celcius. Kipas selalu nyala di 29,5 derajat Celcius dan off di 29 derajat Celcius. Kita update dulu telur, ringkas saja, yang dikeloni A1 sampai A4, 1599 ekor, masuk 15 Juni, 3 bulan 23 hari, 3 bulan 23 hari, itu telur 171 atau 85,929 atau 86% kurang sedikit, 85,986 kurang sedikit ya. Konsumsi pakannya cukup meningkat di 26 kg, 26,062 kg atau 1,3078 per ekornya. Untuk yang 150 ekor masuk tanggal 3 Agustus 2023 di koloni A5 sampai A7, itu 2 bulan 7 hari, 101 atau 67,33% atau turun, kemarin 72 sekarang 67. Ini perkembangannya agak lambat ini ya. Untuk pakannya di 18,018 per 150 ekor atau rata-rata di 1,2 on per ekor 24 jam dalam satu hari. Untuk yang A8 sampai A10 itu 148 ekor, masuk 9 Agustus atau 2 bulan 1 hari, total telur 133 butir atau 89,86%, 90% kurang sedikit karena ada penurunan 2 butir. Pakan di 1,218 on per 1 ekor dalam 24 jam. Total secara keseluruhan bebek 496 itu kemarin 414 atau 83,6%, sekarang pagi ini 405, 81,65% atau turun 9 butir, penurunannya 2%. Untuk pakan 62 kilo secara keseluruhan ya, 62 kilo, 082 kg atau rata-rata pakan di 1,25 on per ekor per bebek 24 jam, karena pemberian saya pakan 1 hari sekali 24 jam. Atau kalau di rata-rata per 100 ekor itu 12,5, masih di 12,5. Suhu cukup tinggi, kita perhatikan sirkulasi udara, kondisi bebek alhamdulillah ini ada di belakang saya ya, tidak menumpuk di tempat minum, jadi bebek terkondisi dengan baik, terkondisi dengan nyaman di dalam kandang. Oke, kita akan membahas soal pakan ya, seperti yang saya sampaikan di awal. Sebelum memulai dalam beternak bebek, kita akan membahas soal pakan yang akan kita gunakan. Ini sangat penting selaku peternak, baik yang mau menggunakan pakan pabrikan maupun pakan nyampur. Kalau pakan nyampur, kemarin-kemarin sudah kita bahas soal protein dan sebagainya, bahan baku tidak boleh berubah, mau dedak atau bekatul yang halus, pergunakan yang seperti itu terus, jangan gonta-ganti pakan ya, soalnya menyangkut protein dan hitung proteinnya. Yang jelas untuk yang pakan pabrikan maupun yang nyampur itu perhatikan stok yang ada di sekitar kita, jangan sampai pas kita habis kita kesulitan dalam mencari pakan tersebut. Sewaktu-waktu kita kosong, kita mau mencari susah, nanti kasihan bebeknya, nanti beralih atau berganti. Jangan sampai seperti itu. Pastikan aman untuk jangka waktu yang panjang, jadi kita tidak pusing dengan stok
di dalam kandang, buat kandang, atau yang tersedia di toko-toko terdekat kita. Pakan pabrikan yang bagus kita pilih tapi stoknya kurang aman, perlu diperhatikan. Untuk pakan pabrikan jelas ada labelnya ya. Seperti ini Malindo 9905. Saya tidak promosi ya, karena yang kita bahas soal pakan pabrikan. Setiap pakan pabrikan pasti mengeluarkan label, cek aja labelnya. Cek labelnya kandungannya apa, bandingkan dengan yang lain, bisa dilihat ya, nanti yang bagus yang mana. Tapi nanti kita akan bahas sepintas saja. Berikutnya tidak usah terburu-buru dalam memilih, atau karena di luar sana banyak sekali pakan pabrikan yang beredar. Itu keuntungan kita selaku peternak, bisa memilih pakan yang akan kita gunakan, mau New Hope, mau Malindo, mau Cargill, Shreya, Haida, silahkan semua kembali ke peternaknya. Pantau pakan yang akan kita gunakan kalau kita mau menggunakan pakan pabrikan. Paling tidak ya kita amati selama 9-10 bulan. Kenapa? Masa produksi bebek itu kurang lebih segitu, 8-9 bulan sudah ada yang rontok. Kita lihat pakan tersebut mampu bertahan di masa produksi berapa bulan, dan kestabilan telurnya berapa persen. Jangan sampai naik turunnya seperti ini ya, naik terus turun, naik turun. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita lihat, kita perlu mencari referensi ke teman-teman yang menggunakan pakan yang berbeda dengan kita. Misalnya saya menggunakan pakan Malindo, di tempat lain menggunakan pakan A. Kita main aja ke sana kalau kita mau menggunakan pakan yang lain ya. Mau kita coba, kita tanya bagaimana telurnya, bagaimana grade telurnya, bagaimana kuningan telurnya, dalamnya telurnya, bagaimana masa produksi telurnya, bebeknya berproduksi berapa bulan. Itu perlu kita tanya dan kita cari, kita gali soal pakan tersebut. Jangan sampai baru digunakan 1 bulan, 2 bulan, hasilnya bagus, tapi belum tentu masa produksinya berapa bulan. Lalu ketahanan bebek tersebut yang sangat riskan, yaitu di saat suhu cukup ekstrim, baik hujan, panas. Sekarang ini ya, saat panas seperti ini, bagaimana kondisi bebek kita perlu diperhatikan, karena pakan sangat ngefek terhadap bebek. Di pakan tersebut dikasih suhu panas banget, bebeknya bagaimana? Itu yang perlu kita perhatikan. Yang jelas untuk perubahan iklim dari musim penghujan, kemarau ke musim penghujan, kita perhatikan tingkat stresnya terhadap bebek, karena ini sangat berpengaruh. Paling tidak dari pakannya juga sangat berpengaruh. Lalu yang sudah kita singgung ya, grade telurnya bagaimana, kebanyakan di grade apa, AB berapa persen, BK berapa persen, perlu kita pantau. Semua kita cari data di lewat peternak lain yang menggunakan pakan yang berbeda dengan kita. Lalu efek dan pakan yang dipakan tersebut, nanti kotorannya itu bagaimana? Encer, cepat kering, atau ngefeknya di bau, itu bagaimana? Kita tanya sedetail mungkin ke teman-teman. Kita tidak perlu interview, tapi kita tanyakan aja, by data. Lalu juga konsumsi pakannya per 100 ekor itu berapa? Kalau berani buka data ya paling enggak itu bagus ya. Kita fair aja ya, selaku peternak kita harus jeli-jeli dan pinter dalam memilih pakan, karena harga juga berpengaruh. Kalau semuanya bagus, harga pakannya murah, kenapa kita tidak pilih? Kita realistis saja selaku peternak, karena di saat telur turun itu kita juga menanggung beban biaya yang cukup tinggi kalau harganya mahal. Harus kita perhitungkan dari sisi harga pakan. Sekali lagi, dalam pemilihan pakan pabrikan tidak usah terburu-buru. Cari referensi, cari data teman yang sudah menggunakan, terutama untuk pakan baru. Banyak sekali masuk. Keuntungan kita adalah bebas memilih pakan yang baik dan murah, tapi kita harus perhatikan juga ketersediaan pakannya, stok pakannya, bagaimana ke depannya, untuk jangka panjang. Karena jangan sampai 1 bulan, 2 bulan baru kita, oh ini bagus, lalu kita beralih.
jangan seperti itu. Sudah teruji dan sudah dibuktikan untuk 8-9 bulan bagus, harganya murah, kenapa tidak? Kita realisasi saja. Saya Agung dari AB Farm Gedan Sleman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.